Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mia HF. Saya Mia Asna Fitria dan hari ini kita akan memasuki dunia yang menarik dari matematika dan geometri. Kita akan menjelajahi konsep yang penting dalam matematika, yaitu jarak dalam bangun ruang. Jarak adalah salah satu konsep yang sangat penting dalam matematika dan fisika. Ini tidak hanya membantu kita mengukur seberapa jauh suatu objek dari titik A ke titik B, tapi juga relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan mempelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan memahami esensi dari jarak pada bangun ruang. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Selamat menonton dan selamat belajar. Ayo kita mulai. Langsung saja kita membahas tentang jarak titik ke titik. Diketahui terdapat dua lingkaran seperti pada gambar berikut ini, di mana titik A, B, C, D, dan E terletak pada lingkaran pertama dan titik P, Q, R, S, dan T terletak pada lingkaran kedua. Kira-kira ruas manakah yang mewakili jarak antara kedua lingkaran tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Perhatikan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Manakah ruas garis terpendek? Ya, CR adalah ruas garis terpendek di antara semua ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Maka, ruas garis CR disebut jarak antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Dari dua masalah di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Lalu, dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Langsung saja kita ke contoh soalnya, di mana diketahui bahwa kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 20 cm, maka hitunglah jarak antara titik-titik berikut. Yang pertama jarak G ke H, lalu yang kedua A ke C. Untuk penyelesaian yang pertama, jarak titik G ke H diwakili oleh panjang ruas garis atau rusuk GH. Jadi, jarak titik G ke H adalah 20 cm. Untuk penyelesaian yang kedua, dapat kita lihat dari gambar berikut. Jarak titik A ke C diwakili oleh panjang ruas garis AC, di mana ruas garis AC merupakan diagonal bidang alas ABCD, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B. Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB dan BC merupakan 20 cm, sehingga 20 kuadrat sama dengan 400. Lalu 400 ditambah 400 sama dengan 800. Maka AC kuadrat sama dengan 800. Dapat kita ubah menjadi AC sama dengan akar 800, yang hasilnya 20 akar 2. Jadi, jarak titik A ke C adalah 20 akar 2 cm. Mari kita ke contoh soal selanjutnya. Andi mempunyai kamar tidur yang berukuran 3 meter x 3 meter x 4 meter, di mana tepat di tengah plafon kamar Andi dipasang lampu. Jika saklar lampu diletakkan tepat di tengah salah satu dinding kamar, berapakah jarak dari lampu ke saklar? Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa kamar Andi berukuran 3 meter x 3 meter x 4 meter. Artinya, panjang kamar 3 meter, lebar kamar 3 meter, dan tinggi kamar 4 meter.
Jarak antara lampu dan saklar dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Kita misalkan lampu dengan L, saklar dengan S, di mana berada di dinding ADHE, dan P adalah titik tengah EH. Sehingga jarak antara lampu dan saklar adalah LS, di mana panjang ruas garis PS yaitu 1/2 dari AE, yaitu 1/2 dari 4 meter, yaitu 2 meter. Lalu untuk panjang ruas garis PL yaitu dari 1/2 EF, yaitu 1/2 dari 3 meter. Artinya yaitu 3/2 meter. Perhatikan segitiga LPS siku-siku di P berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh hubungan LS kuadrat sama dengan LP kuadrat ditambah PS kuadrat, di mana LP merupakan 3/2 dan PS merupakan 2. Di mana 3/2 kuadrat merupakan 9/4 dan 2 kuadrat adalah 4, sehingga 9/4 ditambah 4 hasilnya 25/4. Dapat kita ubah menjadi LS sama dengan akar 25/4. Hasilnya yaitu 5/2 atau 2,5. Jadi, panjang kabel terpendek yang diperlukan Andi untuk menghubungkan lampu dan saklar adalah 2,5 meter. Selanjutnya, jarak titik ke garis. Misal, A adalah titik dan G adalah garis. Jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis AB dengan B terletak di garis G dan AB tegak lurus garis G. Titik B disebut pula proyeksi titik A terhadap garis G. Maka jarak titik A ke garis G merupakan panjang garis tinggi yang melalui titik A pada segitiga ABC, di mana titik B dan C terletak pada garis G. Di mana teorema Pythagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu titik ke garis dalam ruang bidang datar. Terdapat prosedur menghitung jarak titik ke garis, di mana langkah-langkah untuk menghitung jarak titik A ke garis G sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan titik A ke titik C dan titik D sehingga terbentuk segitiga ACD. Lalu, hitung jarak antar dua titik yaitu AC, AD, dan CD untuk menetapkan jenis segitiga. Yang terakhir, hitung tinggi segitiga ACD yaitu AB yang merupakan jarak titik A ke garis G. Dari prosedur menghitung jarak titik ke garis, ada 3 jenis segitiga ACD yang mungkin terbentuk. Berikut ini cara menghitung panjang ruas garis AB atau jarak titik A ke garis G. Yang pertama, jika segitiga ACD sama kaki, sehingga ABC sama dengan BD sama dengan 1/2 CD. Dengan teorema Pythagoras diperoleh AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi 1/2 CD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BD kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi BC kuadrat. Yang kedua, jika segitiga ACD siku-siku di A. Menggunakan rumus luas segitiga ACD yaitu 1/2 dikali CD dikali AB atau 1/2 dikali AC dikali AD, sehingga diperoleh 1/2 dikali CD dikali AB sama dengan 1/2 dikali AC kali AD, di mana kita hilangkan 1/2-nya sehingga CD dikali AB sama dengan AC dikali AD. Maka AB sama dengan AC dikali AD per CD. Lalu yang terakhir, jika segitiga ACD merupakan sembarang, di mana X plus Y sama dengan AB, sehingga Y sama dengan AB dikurangi X. Maka rumus yang dipakai adalah AB kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi Y kuadrat, atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi X kuadrat. Terdapat contoh soal seperti berikut ini. Diketahui bahwa kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BE?
Untuk penyelesaiannya, jika titik B dan E dihubungkan dengan ruas garis, maka diperoleh gambar berikut. Maka jarak titik A ke bidang diagonal BE adalah panjang ruas garis AM dengan BM sama dengan 1/2 BE. Karena segitiga ABE merupakan segitiga sama kaki, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh AM kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BM kuadrat. Terlebih dahulu ditentukan panjang BE-nya. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh BE kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AE kuadrat, di mana AB dan AE merupakan 6. Maka 6 kuadrat merupakan 36, sehingga 36 ditambah 36 sama dengan 72. Sehingga BE sama dengan akar 72. Maka hasilnya adalah 6 akar 2. Sehingga panjang BM sama dengan 1/2 BE, hasilnya adalah 1/2 dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Demikian diperoleh AM kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BM kuadrat, dengan AB adalah 6 dan BM adalah 3 akar 2. Sehingga 6 kuadrat adalah 36 dan 3 akar 2 kuadrat adalah 18, sehingga 36 ditambah 18 adalah 54. Maka AM sama dengan akar 54, yaitu hasilnya adalah 3 akar 6. Jadi jarak titik A ke diagonal bidang BE adalah 3 akar 6 cm. Yang terakhir ada jarak titik ke bidang. Misal P adalah titik dan alfa adalah bidang. Jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Sehingga suatu garis Q dikatakan tegak lurus bidang alfa apabila garis Q sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Teorema Pythagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH yang panjang rusuknya 8 cm, titik Q adalah titik tengah rusuk BF. Tentukan jarak titik H ke bidang ACQ. Untuk penyelesaiannya dapat kita lihat dari gambar berikut bahwa HO tegak lurus AC, sehingga jarak titik H ke bidang ACQ adalah HO, di mana HO sama dengan akar dari DO kuadrat ditambah DH kuadrat, di mana DO merupakan 4 akar 2 dan DH adalah 8. Sehingga 4 akar 2 kuadrat adalah 32 dan 8 kuadrat adalah 64. Sehingga 32 ditambah 64 adalah 96. Akar dari 96 adalah 4 akar 6. Jadi jarak titik H ke bidang ACQ adalah 4 akar 6 cm. Contoh soal berikutnya adalah suatu kepanitiaan membuat papan nama dari kertas yang membentuk bangun seperti berikut. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa ternyata ABE membentuk segitiga sama sisi. Panjang BF merupakan 30 cm dan BC adalah 12 cm. Maka tentukan jarak antara titik A dan bidang BCFE. Untuk penyelesaiannya, misal jarak titik A dengan bidang BCFE adalah D. Pertama kita mencari terlebih dahulu EB-nya, di mana EB sama dengan akar BF kuadrat dikurangi EF kuadrat, di mana BF merupakan 13 dan EF merupakan 12. Sehingga 13 kuadrat merupakan 169 dan 12 kuadrat adalah 144. Maka 169 dikurangi 144 adalah 25. Akar dari 25 adalah 5. Sehingga D sama dengan akar AB kuadrat dikurangi 1/2 EB kuadrat, di mana AB-nya adalah 5 dan EB-nya adalah 5/2. Sehingga 5 kuadrat adalah 25 dan 5/2 kuadrat adalah 25/4.
Jadi 25 dikurangi 25/4 adalah 75/4. Akar dari 75/4 adalah 5/2 akar 3. Jadi jarak titik A dengan bidang B, C, F, E adalah 5/2 akar 3 cm. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, terdapat latihan soal yang dapat dikerjakan. Untuk jawabannya dapat ditulis di kolom komentar. Hari ini kita telah menjelajahi topik yang menarik tentang jarak pada bangun ruang. Saya harap Anda telah menemukan informasi ini bermanfaat, dan ingatlah untuk selalu terus belajar serta memperluas pengetahuan Anda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol suka di bawah dan pastikan untuk berlangganan channel ini untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Jika memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menulisnya di bagian komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.